Gua sering mikir, apa sih yang bikin sebagian orang, khususnya teman-teman Tionghoa kita, kayaknya punya cheat code dalam hidup? Mereka jarang pamer, mainnya senyap, tapi tiba-tiba beli ruko seharga miliaran. Apa mereka punya pesugihan? Jelas enggak. Mereka cuma punya sistem operasi yang beda di kepalanya. Di video ini, gue mengajak lu jadi maling ilmu. Kita preteli cara mereka memandang uang bukan sebagai alat gaya, tapi sebagai prajurit buat perang investasi. Kita bakal install 6 kebiasaan praktis yang bikin mereka tahan banting. Buat lo yang masih muda, berhenti cari jati diri lewat kopi mahal. Saatnya cari aset lewat kerja keras. Siap install OS baru di otak lo? Kode curang pertama, imun terhadap penyakit gengsi. Penyakit paling mematikan di era media sosial bukan virus, tapi gengsi. Lo pasti sering lihat orang kaya beneran yang kalau keluar rumah cuma pakai kaos oblong polos sama sendal jepit. Itu bukan karena mereka nggak mampu beli barang branded, tapi karena mereka sudah selesai dengan urusan validasi. Bagi mereka, uang itu terlalu berharga kalau cuma dibakar buat beli likes atau komentar. Mereka sibuk membangun aset kekayaan, sementara kita sering sibuk membangun persepsi kaya. Ingat, tampil sederhana itu cerminan kekuatan batin yang nggak butuh pengakuan orang luar. Kode curang kedua, punya banyak keran duit. Bergantung pada satu gaji, itu ibarat lo bangun rumah di atas satu tiang penyangga. Kelihatannya berdiri, tapi begitu ada guncangan sedikit, langsung ambruk. Prinsip mereka jelas, jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Mau mereka kerja kantoran atau punya toko, mereka pasti punya skoci penyelamat. Entah itu investasi, bisnis sampingan, atau jasa lainnya. Mereka paham bahwa dunia bisa berubah kapan saja. Jadi mulai sekarang, latih otak lu untuk melihat peluang di balik setiap keluhan orang. Karena disitulah keran duit baru bisa lo pasang. Kode curang ketiga, pendidikan finansial sejak bisa berhitung. Di banyak keluarga Tionghoa, sekolah uang itu dimulai di meja makan, bukan di bangku kuliah. Mereka diajarin konsep untung rugi bahkan sebelum bisa baca tulis dengan lancar. Uang jajan pun nggak turun otomatis dari langit. Mereka sering harus magang bantu-bantu di toko keluarga. Ini bukan eksploitasi, tapi cara ngebentuk insting bisnis sejak dini. Hasilnya, mereka tumbuh jadi orang yang paham cara kerja uang. Sementara kita seringkali jago ngitung integral di sekolah, tapi buta cara ngitung bunga cicilan dan manajemen pengeluaran. Kode curang keempat, mantra sakti, ini berguna nggak? Sebelum lo check out barang di keranjang belanja, ucapkan satu mantra ini. Ini beneran berguna atau cuma lucu doang? Mereka sangat menghargai nilai guna atau utilitas. Mereka nggak bakal beli barang cuma karena lagi viral atau diskon gede-gedean kalau ujung-ujungnya jadi pajangan debu. Coba pakai parameter harga per pemakaian. Kalau sepatu 1 juta dipakai tiap hari selama setahun, itu investasi. Tapi kalau baju 1 juta cuma buat sekali kondangan biar nggak malu-maluin, itu pemborosan yang nggak logis. Jadilah bijak, bukan impulsif. Jurus nabung mode kiamat. Ini yang bakal bikin kau self-reward kejang-kejang. Kalau kebanyakan orang bangga bisa nabung 10% dari gaji, banyak dari mereka yang berani nabung sampai 70% atau lebih. Kenapa? Karena bagi mereka, tabungan itu adalah harga diri dan perlindungan. Punya tabungan tebal itu kayak punya bunker anti kiamat saat krisis ekonomi datang. Kita sering gagal di sini karena terjebak budaya healing. Sedikit stres, jajan. Sedikit capek, healing. Padahal, menabung itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal menunda kesenangan demi mencegah kekacauan di masa depan. Kode curang terakhir, warisan ilmu bukan cuma harta. Banyak orang kaya baru sibuk numpuk harta buat diwariskan ke anak, tapi lupa mewariskan mentalitasnya. Hasilnya, generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Di keluarga yang sukses, warisan terbesar mereka bukan saldo rekening, tapi karakter. Mereka mewariskan disiplin, etos kerja, dan cara bertahan hidup. Mereka nggak cuma kasih ikannya, tapi mereka ajarkan cara mancingnya sampai mahir. Karena mereka sadar, harta bisa habis dalam semalam, tapi ilmu dan integritas adalah kekayaan yang abadi. Jadi, itulah 6 kode curang yang sebenarnya bukan sihir, tapi sistem. Sukses itu bukan soal etnis atau keberuntungan, tapi soal disiplin kebiasaan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak lo mulai install OS baru di otak lo? Jangan cuma disimpan di riwayat tontonan, praktekkan satu saja mulai besok.